semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di reading kali ini saya mau reading lagi-lagi tentang relationship, yaitu tentang sifat aslinya yang perlu kamu ketahui. Jadi sifat asli seseorang yang perlu kamu ketahui karena sebelumnya kamu belum mengetahuinya. Nah, dia siapa? Ya, dia yang pertama kali kamu pikirkan ketika kalian melihat video saya gitu. Jadi siapa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kalian ketika kalian membaca judul dari video saya, maka orang itulah yang akan terbaca dalam video kali ini. Jadi sifat asli dia yang akan terbaca dalam reading kali ini. Oke, kita langsung seperti biasa. Akan ada 3 tebaran untuk teman-teman. Silahkan memilih. Tebaran 1, tebaran 2, dan tebaran 3. Kali ini saya bikin videonya outdoor, jadi semoga nggak terlalu berisik ya. Oke, silakan memilih sesuai intuisi kalian mana yang merupakan pilihan kalian, mana yang merupakan PL kalian, mana yang paling menarik hati kalian ya. Usahakan memilih pilihan pertama kalian agar tidak bias ya, tapi jika membutuhkan waktu lebih silahkan di pause dulu videonya. Tebaran 1, tebaran kedua, tebaran ketiga. Kita langsung menuju ke tebaran pertama. Oke. Jadi, sifat asli seseorang yang perlu kalian tahu untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama. Ada receptivity. Persilakan dirimu untuk menerima, karena dengan begitu akan meningkatkan intuisi, energi, dan kemampuanmu untuk memberi ke orang lain. Kita lihat apakah seseorang yang memiliki kemampuan penerimaan yang baik atau bagaimana. Ada Queen of Cup sama The Emperor. Oke, Green Man itu The Emperor di traditional tarot. Oke, baik. Jadi, sifat asli dia yang perlu kamu ketahui adalah seseorang ini adalah orang yang sebenarnya sudah terbuka, jujur, dan apa yang dia tampakkan ya itulah aslinya gitu. Jadi nggak ada yang dia tutup-tutupi, nggak ada yang berusaha dia sembunyikan. Jadi apa yang kamu lihat darinya ya itulah sifat aslinya gitu. Seseorang yang jujur, terbuka, open minded juga, seseorang yang matang secara emosional, seseorang yang dewasa, enggak kalau misalnya marah atau kesel sama sesuatu tuh enggak menggebu-gebu gitu loh, enggak, marahnya tuh enggak yang ngamuk-ngamuk gitu. Jadi seseorang yang manajemen emosinya sudah baik, seseorang yang sudah dewasa dan yang bisa mengatur tindakan, ucapan, dan sikapnya itu dengan baik gitu. Jadi dia nggak nyakitin orang, tapi dia juga nggak merugikan dirinya sendiri. Jadi tipikal seseorang yang sudah dewasa, yang sudah bijaksana, yang nggak banyak drama gitu. Intinya orang yang udah dewasa, yang apa adanya gitu. Jadi apa yang dia punya ya itu yang dia tampakkan gitu.
Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi lagi, nggak ada niat terselubung, nggak ada niat jahat untuk nyakitin kamu atau manfaatin kamu gitu. Jadi sosok yang bisa bertanggung jawab dengan perkataannya ya, karena memang ya itulah apa adanya dia gitu. Jadi ucapan itu pikirannya sudah selaras dengan ucapannya dan ucapannya sudah selaras dengan tindakannya gitu. Jadi orang-orang yang sudah dewasa, yang jujur apa adanya, yang terbuka secara emosional pun dia juga udah anteng, udah tenang gitu, nggak yang labil kalau marah-marah banget, kalau happy yang over excited, enggak. Jadi seseorang yang manajemen emosinya udah baik. Kalau seneng nggak terlalu yang lebay, tapi kalau sedih atau marah juga nggak sampai yang menyakiti dirinya sendiri atau orang lain gitu. Jadi sifat aslinya yang dia miliki ya yang dia tampakkan ke kamu gitu, untuk teman-teman di tebaran pertama ini. Jadi sosok yang baik banget ya, maksudnya enak diajak temenan gitu, enak diajak usaha atau kerja bareng, bisnis bareng juga enak dijadiin pasangan. Oke, jadi kalau kalian deket sama seseorang, entah ini dalam karir, dalam relationship gitu, ini orang ini adalah orang yang baik gitu, dia jujur apa adanya, nggak ada niat terselubung, nggak ada niat mau jahatin kamu, nggak ada ya itu tadi, antara yang di dalam hati sama yang di luar tuh, yang di dalam sama yang di luar tuh sama gitu, jadi nggak munafik, jadi udah terbuka, jujur apa adanya gitu. Baiklah, seseorang yang baik yang pantas dipertahankan entah sebagai teman, rekan kerja ataupun pasangan. Oke? Jadi itulah sifat asli dia, sifat aslinya yang perlu kamu tahu untuk teman-teman di tebaran pertama. Oke? Baik banget nih orang. Kita lanjut ke tebaran kedua. Jadi sifat aslinya yang perlu kamu ketahui untuk teman-teman di tebaran kedua. Satu, dua. Oke, kita lihat. Don't back down. Stand up for what you believe is right. Jadi perjuangkan apa yang kamu rasa benar gitu. Ada Five of Cup sama apa ini? The Journey. The Journey itu the death kalau di tradisional tarot. Oke. Jadi untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua, sifat aslinya yang perlu kamu tahu ini agak red flag. Agak ya, maksudnya red flag adalah ada beberapa sikap dia yang nampaknya dengan sengaja dia sembunyikan dari kamu. Mungkin takut kamu gak suka, takut kamu menjauhinya, takut terbukalah sifat aslinya, atau ya sesuatu yang sengaja, atau ya nampaknya sengaja sih. Saya ngelihatnya ini kemungkinan besarnya adalah memang sengaja disembunyikan dari kamu untuk suatu alasan. Nah, jadi apa yang ditampakkan itu belum semuanya, belum jujur, belum bener-bener masih ada yang disembunyikan gitu ya, ada munafiknya dikit gitu. Tapi ini nggak semuanya ya, nggak semua orang munafik, tapi maksudnya nggak seperti di tebaran pertama tadi kan, dia benar-benar nggak munafik. Jadi apa yang tampak ya itulah sifat aslinya gitu. Nah sedangkan di tebaran kedua ini masih ada sesuatu yang dia sembunyikan. Saya ngelihatnya ini sebagian besar ini adalah disengaja sembunyikan, takut kamu marah, takut kamu menjauhinya, atau takut rencananya gagal. Jadi ada beberapa niat terselubung yang dia simpan, mungkin untuk suatu tujuan tertentu, atau simply karena dia nggak mau kehilangan kamu atau nggak mau kehilangan temen gitu. Sebenarnya dia ini adalah
orang yang keras kepala. Dia kalau mau apa tuh ya harus kesampaian, nggak peduli halangannya apa ya pokoknya itu harus kesampaian gitu. Jadi orang-orang yang ngotot, orang-orang yang ngeyel, orang-orang yang keras kepala. Ini bukan kamu ya yang dibaca di sini tadi. Sekali lagi ini adalah sifat asli seseorang yang sedang dekat sama kamu. Sifat asli seseorang yang pertama kali kamu pikirkan ketika kamu membaca video saya. Jadi ini judul videonya adalah bukan sifat aslimu, bukan, tapi sifat aslinya, sifat asli dia, sifat asli seseorang yang pertama kali kamu pikirkan ketika kamu membaca video saya. Gitu, oke. Jadi nah, si dia ini balik lagi ya. Si dia ini punya niat terselubung yang sengaja dia sembunyikan dari kamu karena suatu alasan tertentu gitu. Entah keras kepalanya yang dia sembunyikan atau dendamnya, iri hatinya, temperamennya, mengambekannya gitu. Jadi orang-orang yang ya secara garis besarnya adalah orang-orang yang keras kepala gitu. Jadi wataknya tuh keras. Kalau pengen apa ya maunya itu kesampaian, maunya diturutin gitu. Nggak peduli halangannya apa, dan di level berat sih nggak peduli sama perasaan orang. Ya pokoknya dia seneng, dia happy, ya itu ya harus kesampaian gitu. Lanjut. Saya ngelihat orang-orang yang masih punya luka batin ya, sehingga dia belum dewasa dalam bersikap, belum matang secara emosionalnya gitu, karena ada luka batin yang belum tersembuhkan, ada trauma yang belum tersembuhkan, ada dendam yang belum dilepaskan, ada sesuatu yang belum dia maafkan gitu. Jadi sifatnya pun belum bijak gitu, belum jujur, belum bisa dewasa dalam bersikap. Jadi antara pikiran, ucapan sama tindakan itu kadang-kadang masih nggak sinkron. Nah, sebenarnya bukan tanpa alasan gitu, karena ya masih dia belum healed gitu, belum sembuh, masih ada beberapa luka batin dia yang masih menganga gitu lukanya, dia masih tersakiti. Jadi pembawaannya pun masih up and downs gitu, masih naik turun, masih temperamen. Kalau sedih ya bakalan ngedrop banget, sedih banget gitu. Kalau marah ya bakalan sampai dendam. Dan kalau unmotivated ya bener-bener sampai males banget gitu. Nah ini berusaha dia sembunyikan dari kamu karena takut kamu gak nyaman, takut kamu marah, takut kamu menjauhinya, atau juga takut tujuannya gak tersampaikan gitu. Nah ketika dia tersakiti, dia juga cenderung mudah melepaskan kamu. Ini nggak cuma tentang asmara ya, tapi juga tentang teman, tentang rekan kerja. Jadi sosok orang yang perlu kamu waspadai bukan karena dia jahat, tapi ya karena ada sesuatu yang belum sepenuhnya dia kemukakan, belum sepenuhnya dia ungkapkan ke kamu. Jadi kamu harus waspada gitu, bukan mencurigai, bukan suudzon ke dia, tapi ya demi kebaikan bersama gitu. Jadi kamu gak nyakitin dia, kamu pun juga bisa melindungi kamu supaya gak tersakiti dari orang ini gitu. Jadi sifat aslinya dia tuh belum sepenuhnya terbuka ke kamu. Jadi kamu yang perlu waspada, perlu take care of yourself gitu. Jadi karena terkadang satu-satunya orang yang bisa melindungi kita adalah diri kita sendiri. Pelindung terbaik kita selain Tuhan ya diri kita sendiri gitu. Jadi kamu yang harus take care of yourself gitu, harus waspada, harus mindful, harus careful, harus hati-hati gitu, maksudnya harus peka aja gitu, jangan terlalu mempercayai orang ini. Bukan suudzon terus curigaan bikin berantem, bukan, tapi maksudnya sisakan curiosity gitu, sisakan rasa curiga, bukan untuk mencurigai tapi untuk waspada aja gitu, supaya sama-sama gak saling menyakiti gitu. Oke, jadi ini untuk tebaran kedua. Jadi sifat asli dia yang perlu kamu tahu adalah ada beberapa yang belum dia buka, dan ini yang perlu kamu waspadai, bukan untuk mencurigai, bukan untuk suudzon, bukan, tapi untuk ya saling waspada
saling waspada aja supaya nggak ada yang saling tersakiti gitu. Jadi keras kepalanya dia, ngambekannya dia, terus gampang perginya dia, gampang mutusinnya dia, itu yang perlu kamu waspadai gitu. Jadi jangan-jangan nanti kamu udah menyerahkan, misalnya nih relationship ya asmara, misalnya kamu udah memberikan 100% hatimu untuknya, nah ternyata dia ada masalah dikit pergi, ada masalah dikit ngekat kamu dari hidupnya gitu. Jadi itu yang harus diwaspadai. Oke, kita lanjut ke tebaran ketiga. Di sifat aslinya atau sifat asli seseorang yang perlu kamu ketahui, ada focus intention. Oke. Seven of Swords, the Hermit. The Hooded Man itu kalau di tradisional tarot adalah the Hermit gitu. Oke, saya melihat sifat aslinya dia untuk teman-teman di tebaran ketiga ini adalah orang yang sebenarnya introvert, tertutup, nggak mau terlalu ngebuka jati dirinya gitu. Jadi dia ini seperti punya lapisan, seperti punya filter yang nggak semua orang bisa masuk gitu. Jadi dirinya itu terdiri dari lapis demi lapis gitu. Misalnya dia ini punya beberapa teman ya, teman A itu cuma bisa masuk di lapisan pertama, teman B cuma bisa masuk di lapisan kedua, dan kamu mungkin bisa masuk di lapisan ketiga, tapi nggak ada yang benar-benar bisa masukinnya dalam arti adalah nggak ada yang benar-benar bisa mengenali dirinya di lapisan terdalamnya gitu. Ada sisi misterius yang selalu dia sembunyikan dan nggak mengizinkan sembarang orang untuk mengenalnya di titik terdalamnya gitu. Jadi orang-orang yang sangat tertutup, introvert gitu, yang ada banyak hal yang dia sembunyikan dari kamu. Kalau di tebaran ketiga ini disembunyikannya ini tidak seperti tebaran kedua tadi. Kalau tebaran kedua tadi seperti sengaja disembunyikan karena takut tujuannya tidak tercapai atau takut kamu pergi. Tapi di tebaran ketiga ini disembunyikannya, sifat aslinya ini disembunyikan karena dia nggak percaya diri gitu. Jadi dia merasa itu adalah hal buruk, jadi harus dia sembunyikan. Dia merasa itu adalah aib, jadi harus benar-benar disembunyikan, disimpan rapi, jangan sampai orang lain tahu keburukan dia. Jadi sebenarnya ini adalah orang-orang yang gak percaya diri, orang-orang yang merasa dirinya buruk, orang-orang yang merasa punya suatu kelemahan, orang-orang yang merasa dirinya ini gak berharga. Jadi ada semacam self love issue gitu, orang-orang yang belum bisa menerima dirinya sendiri, orang-orang yang membenci dirinya sendiri gitu. Makanya dia nggak bisa terbuka sama orang lain karena dia takut orang lain itu nggak suka sama dia, karena dia sendiri nggak suka sama dirinya sendiri gitu. Dia sendiri nggak suka sama dirinya sendiri, makanya dia berusaha menutupi itu. Padahal bisa jadi itu bukanlah suatu kekurangan gitu. Ya wajar ya, manusia punya kekurangan gitu, that makes us human gitu. Itu yang bikin kita manusia gitu, pasti punya kekurangan. Cuman dia melihat itu sebagai suatu aib, suatu kekurangan yang harus ditutupi, harus disimpan baik-baik, karena itu menurut dia itu adalah buruk gitu. Jadi dia belum bisa menerima dirinya sendiri, dia nggak pede. Ya ada satu hal dalam dirinya yang bikin dia nggak pede, entah mungkin penampilannya, entah mungkin masa lalunya, entah mungkin keluarganya, pendidikannya, mungkin gaya bicaranya, apapun. Jadi dia nggak pede sama dirinya sendiri gitu. Nah dia di depan kamu tuh ya berusaha ditutup-tutupin gitu, karena dia ngerasa itu adalah kekurangan. Itu yang mungkin perlu kamu tahu ya. Misalnya kamu deket sama seseorang, ini nggak cuma asmara ya, sekali lagi ini bisa teman kerja, bisa atasan, bisa teman main, hubungan apapun ya. Kalau kamu ngerasa dia ini kok susah banget dideketin gitu, dia tuh kayak berbelit-belit
Ini di tebaran ketiga ya, untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga. Ngerasa dia ini berbelit-belit, susah dideketin, tertutup banget, introvert. Kalau ngomong ngobrol itu canggung, nggak ada yang dibahas, kayak kaku gitu. Nah, sebenarnya ya karena dia ngerasa nggak pede sama dirinya sendiri gitu. Dia ngerasa minder, dia ngerasa insecure. Ada satu hal dalam dirinya yang bikin dia itu nggak pede deket-deket sama kamu, makanya dia tuh lebih banyak diem karena takut salah tindakan, salah ucap gitu. Jadi dia mendingan benar-benar ngejaga itu dan nggak fokus untuk menjalin relasi sama kamu. Jadi kalau kamu ajak ngobrol tuh dia kayak nggak fokus gitu, kayak nggak ngeblend gitu obrolannya tuh ya, karena itu tadi dia takut terbuka kekurangannya. Jadi bener-bener dikekep gitu kekurangannya, ditutup-tutupin banget supaya kamu nggak tahu gitu, supaya kekurangannya itu nggak terbuka. Jadi sebenarnya orang-orang seperti ini tuh yang butuh banget teman sih, butuh dipercaya, butuh disupport. Kalau memang semua orang itu punya kekurangan gitu. Tinggal bagaimana kita mengelola itu, tinggal bagaimana kita memahami itu untuk kemudian kita bisa mengelolanya dengan baik gitu. Nggak ada orang yang benar-benar nggak punya kekurangan, pasti ada. Ya karena kita manusia gitu. Nah, orang-orang seperti ini yang perlu support sebenarnya. Jadi jangan dijauhin, jangan ditinggalin, ya kita support aja meskipun pendekatannya pasti susah banget. Orang-orang seperti ini introvert dan dia punya trust issue kepada dirinya sendiri, dia nggak menerima dirinya sendiri gitu. Jadi kalian harus sabar temenan sama dia. Sebenarnya dia nggak jahat, nggak ada niat terselubung, dia hanya punya PR sama dirinya sendiri gitu. Oke, itu tebaran ke terakhir, tebaran ketiga. Seperti biasa, kita tutup dengan sebuah kesimpulan. Jadi, sifat asli dia, sifat asli seseorang yang perlu kamu tahu. Karena kamu sebelumnya mungkin belum tahu. Atau ini, reading ini akan menjadi konfirmasi tentang sifat aslinya. Untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama. Jadi orang-orang yang kalian pikirkan pertama kali itu adalah orang-orang yang jujur, terbuka, sudah dewasa, sudah bijaksana, matang dalam bersikap, matang secara emosionalnya. Jadi nggak ada lagi yang dia tutup-tutupin gitu. Orang yang udah lempeng, udah kalem karena pengelolaan emosinya, manajemen pikirannya itu udah baik gitu. Jadi nggak banyak drama gitu. Jadi dia udah menjadi dirinya sendiri, dia udah menerima dirinya sendiri, sisi penghargaan dirinya juga udah baik, jadi prinsip hidupnya pun juga udah baik gitu. Nah, PR-nya nih untuk teman-teman yang mulai tebaran pertama, karena dia ini keberhargaan dirinya udah baik ya, sisi penerimaan, sisi self love-nya udah baik. Nah, tinggal kalian, kalau kalian juga bisa mengimbangi sifatnya ini, maka kamu akan menjalin relasi yang baik dengan dia. Tapi jika kamunya sendiri masih punya PR tentang self love, self acceptance gitu, penerimaan diri, maka kamu yang akan minder deket-deket sama si dia ini di tebaran pertama ini tadi. Karena ya dia sudah ibaratnya matang secara emosional, dia udah bijaksana gitu, dia udah jujur, terbuka, dia udah apa adanya gitu. Jadi kamu yang dapat PR nih teman-teman di tebaran pertama. Nah, sedangkan untuk yang tebaran kedua tadi, ya kamu perlu waspada karena ada beberapa sikap, sifat yang sengaja dia sembunyikan karena takut kamu menjauhi, takut kamu marah, atau takut tujuannya tidak tercapai. Seseorang yang sebenarnya temperamental tapi berusaha dia tutupi, seseorang yang ya masih punya luka batin sehingga melampiaskan itu pada orang lain, pemarah mungkin, atau kalau sedih tuh gloomy banget gitu, terus ya masih labil lah secara emosional. Jadi kamu yang perlu waspada supaya bukan untuk mencurigai ya, tapi untuk waspada aja supaya kamu gak nyakitin dia, kamu juga tidak tersakiti olehnya gitu. Jadi harus careful aja deket-deket sama orang ini gitu. Bukannya dia jahat gitu, sebenarnya bukan ya,
tapi maksudnya adalah ada sesuatu yang belum diungkapkan ke kamu. Jadi kamu harus menjaga, tetap memiliki curiosity-mu, tetap memiliki rasa ingin tahumu. Jadi enggak 100% langsung blek percaya sama orang ini gitu. Jadi menyisakan sekian persen untuk tetap waspada sama orang ini gitu. Nah, sedangkan untuk tebaran ketiga tadi adalah orang-orang yang introvert yang belum bisa menerima dirinya sendiri, bahkan mungkin membenci dirinya sendiri. Jadi dia ke kamu pun benar-benar tertutup, susah dideketin, yang kayak yang deket sama dia benar-benar deket tuh bisa dihitung dengan jari, sedangkan teman-teman lainnya tuh cuma di lapisan luarnya dia aja. Jadi orang-orang yang benar-benar memfilter siapa aja yang bisa masuk ke dalam kehidupannya, bahkan mungkin keluarganya pun tuh nggak benar-benar kenal gitu sama dia. Jadi karena sisi penerimaan dirinya belum pulih gitu, dia masih nggak pede, masih minder sama dirinya sendiri, maka dia benar-benar tertutup gitu. Dia punya luka batin yang cukup dalam sehingga itu dia belum bisa fokus untuk social relationship. Jadi mungkin untuk love life pun juga masih PR banget gitu. Ketika kamu sudah sembuh, ketika kamu sudah pulih dari luka batinmu, dari inner child woundsmu, kamu yang harus membantu dia. Tapi ketika kamu juga sama-sama masih belum bisa menerima diri kamu sendiri, ya ini hubungannya rada tricky sih di tebaran ketiga ini. Oke, kalau belum paham silahkan komen di bawah atau hubungi saya di Instagram tentang bacaan ini. Untuk sesi konsultasi privat silahkan hubungi saya di Instagram, silahkan DM saya di @dinatria. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.